penutup darah dengan Indo 448-1132. Di sini aku akan menjelaskan tentang aldehid, keton, karbohidrat, lipid, dan asam karboksilat. Aldehid atau alkana adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonnya yang terikat pada dua atom karbon hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di sisi lain dan atom hidrogen di sisi lain. Sifat itu termasuk dalam senyawa semipolar, dapat pembentukan ikatan hidrogen dan dipol-dipol, dan pendek umumnya larut dalam air. Di rantai tertanama dari aldehid ini, pilih rantai lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran AM. Jika gugus jauh ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibanding dengan gugus lain seperti OH dan C sama dengan C. Inilah bentuk klasifikasi aldehid. Kegunaan dari aldehid sebagai bahan pengawet adalah formaldehida, bahan baku industri dan pangan asetaldehida, dan vanilin. Industri farmasi sinamaldehida. Arti keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonnya yang terikat dengan kedua sisi rantai karbon di kedua sisi. Sifat itu termasuk golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Tertanamnya itu bentukan rantai karbon terpanjang mengandung gugus keton, memori dari urin dengan gugus keton yang memiliki nomor yang lebih kecil. Rantai terpanjang berdasarkan nama akhirnya akhiran on. Inilah klasifikasinya. Kegunaannya sebagai pelarut dan bahan baku industri, contohnya asetan, metil keton. Industri farmasi sebagai nabobeton. Karbohidrat, asam lipid, dan asam karboksilat. Karbohidrat terhidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani, yaitu sakaron yang berarti gula, adalah bioelementa yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen 2:1, seperti molekul air dan rumus simpulis CnH2. Sifat itu mudah larut dalam air, mempunyai rasa manis, bersifat gula pada duksi, bentuknya itu siklik. Tata namanya itu tidak ada penamaan yang khusus. Inilah bentuk klasifikasinya. Kegunaannya sebagai industri farmasi, contoh isolulosa dan diglukosa atau dextrosa, pangan, pertanian, dan kesehatan. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus golongan dan gugus karbon dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil dan arel. Sifat itu yang meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air, terionisasi di dalam air yang membentuk asam lemak. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa yang membentuk garam karboksilat. Tata nama itu dimulai dari rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus karboksilat. Contoh itu CO2 tambah ketonat. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Di situ gugus karboksilat yang terikat pada cincin aromatik di karbon diberi nama asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomanan mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Inilah klasifikasinya. Lipid itu adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin A, D, E, K atau AD, monogliserida, diglycerida, triglycerida, dan fosfolipid. Sifat itu titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut non-polar, mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari air. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. Klasifikasi itu turunan lipid, asam lemak, jenuh dan tak jenuh, sterol, renol, dan terpel, poliketon, poliketida, lipid sederhana, trigliserida, lemak, dan minyak, lipid kompleks, fosfolipid, sphingolipid, dan sakarolipid. Gunaan itu sebagai industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.